Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Mahkamah Konstitusi memutuskan Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan komisaris. Pemerintah diberi waktu paling lama 2 tahun untuk mengeksekusi putusan ini. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan advokat Victor Santosa dan driver online Didi Supandi yang meminta agar Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan. MK pun mengabulkan sebagian gugatan dan resmi melarang Wakil Menteri rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai APBN dan APBD. MK memberi waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan hasil keputusan MK ini. Merespon putusan MK, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah minta waktu untuk mempelajari putusan MK terkait larangan Wakil Menteri merangkap jabatan. Mensesnek bilang menunggu koordinasi dengan Presiden Prabowo terkait putusan ini. Pertama, kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, namun demikian tentu berdasarkan hasil keputusan tersebut kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi kami mohon waktu terlebih dahulu. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno bilang siap mematuhi putusan MK tersebut. Ya, sudah nggak boleh, kan sudah ada keputusan dokumennya. Lebih lanjut, Ugroseno bilang untuk posisinya mundur sebagai komisaris di subholding logistik kelautan milik PT Pertamina, ia masih menunggu lebih lanjut dari Danantara, namun tetap akan mengikuti aturan yang berlaku. Hingga kini masih ada 32 wakil menteri yang masih menduduki jabatan sebagai komisaris di perusahaan plat merah maupun anak usahanya. Publik menanti kapan pemerintah segera menjalankan putusan MK agar pembantu kabinetnya tidak lagi merangkap jabatan. Vicky Kuen, Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah didesak segera menindaklanjuti putusan MK yang melarang wamen rangkap jabatan komisaris. Bagaimana aturannya? Apa dampaknya jika wamen bahkan menteri tidak lepas rangkap jabatan? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum tata negara Profesor Juanda dan ekonom Universitas Airlangga Surabaya Profesor Rahma Gafni. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Juanda dan Prof. Rahma. Warahmatullahi. Saya mau ke Prof. Juanda dulu. Prof, ini kan MK bilang 2 tahun waktunya. DPR aja kalau kita tahu langsung evaluasi tunjangan. Ini eksekutif kok malah 2 tahun. Apa yang bisa dicermati dari ini, Prof? Ya, saya kira pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah putusan yang perlu kita apresiasi, ya. Kita hargai putusan ini menurut saya benar, baik secara konstitusional maupun secara hukum, ya. Nah, terlepas dari itu semua, ada hal yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa ini diberi oleh MK ya paling lambat 2 tahun untuk melaksanakan putusan ini dengan alasan bahwa dimungkinkan waktu 2 tahun itu untuk melakukan proses penyesuaian dan pergantian pejabat yang merangkap itu. Nah, menurut saya ini ada unsur-unsur yang menurut saya terlalu lama ya, secara waktu. Harusnya menurut saya kepalangan MK itu memutuskan memberi perintah paling lama 6 bulan, baru itu mantap itu barang.
Tapi kalau 2 tahun berarti selama 2 tahun itulah masih bisa sebenarnya ya, dalam arti yang merangkap wamen itu dianggap bisa merangkap sepanjang belum diganti. Walaupun secara hukum ketika putusan itu diputuskan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada saat itu sudah berlaku. Nah, keberlakuan ini kelihatannya keberlakuan yang tertunda. Menurut saya ini yang jadi problem hukum ya. Ini tidak boleh terjadi. Artinya bisa saja itu tidak langsung karena ada perlu proses waktu mencari orang yang cocok dan segala macam. Tetapi ya dalam konteks seperti ini harusnya tidak perlu lama-lama. Saya kira dalam 1 minggu pun atau dua minggu paling lama 1 bulan, Presiden sebenarnya sudah bisa mencari figur-figur langsung kalau memang mau menggantikan ya wamen itu di komisaris, atau sebaliknya bisa jadi dalam konteks ini wamennya yang mundur jadi wamen dia tetap di komisaris misalnya, kan tidak terlalu perlu banyak. Nah, oleh karena itu saya kira apapun ini adalah hal yang perlu kita sikapi secara jernih. Ya. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat kita harapkan, dan sejak lama saya sudah sampaikan sebelum putusan 128 ini sebenarnya ada putusan 80 tahun 2019 sudah menyatakan secara jelas di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi bahwa wamen dilarang untuk merangkap jabatan, dan wamen itu apa yang dilarang oleh di dalam konteks pasal 23 Undang-Undang 39 2008 Jungto ya, pasal Undang-Undang 61 2024 tentang Kementerian Negara, tentu memang larangan untuk menteri juga adalah larangan untuk wamen. Tetapi karena tidak tegas maka digugatlah oleh beberapa orang supaya tegas. Nah, dengan ketegasan ini saya kira harus diikuti dengan ikhlas dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Artinya kan regulasinya sudah ada, tapi tentu tuntutan moralnya ini yang paling ditunggu. Oke, tadi kalau kata Prof. Juanda ini terlalu lama 2 tahun. Saya ke Prof. Rahma. Prof. Rahma sama kayak Prof. Juanda, ini 2 tahun. Apa nggak kelamaan? Kalau nanti misalnya nggak mau lepas dari jabatannya, ini gimana Prof. Rahma? Iya Mbak, itu 2 tahun itu saya setuju dengan Prof. Juanda. Jadi 2 tahun itu ya menurut hemat saya, ya artinya masih tetap aja memberikan peluang untuk celah-celah moral hazard kan seperti itu. Karena sebenarnya undang-undang yang tadi Prof. Juanda sebutkan mulai dari nomor 23 Pasal 23 pasal Undang-Undang 23 Kementerian Undang-Undang Negara. nomor 39 2008 ya Pak ya, tentang Ya. Kementerian Negara. Terus Prof itu juga sudah jelas kan sebenarnya bahwa menteri itu tidak boleh merangkap jabatan termasuk wakil menterinya. Dan juga tadi Prof Juanda sudah nyebut seluruh undang-undang itu sampai pada yang terakhir. Dan sebenarnya undang-undang itu kan dirusak oleh hasil revisi Undang-Undang BUMN Mbak Okta pada awal Februari 2025 itu, yang membuka jalan bagi para pejabat untuk pejabat pemerintahan gitu ya, untuk memberikan izin merangkap jabatan di perusahaan negara sebagai komisaris. Nah, revisi Undang-Undang BUMN itu sebenarnya menghapus pasal larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara, terutama wakil menteri. Tapi di sini karena ada suatu celah yang revisi Undang-Undang BUMN ini akhirnya membuka jalan bagi pejabat berbondong-bondong para wakil menteri itu untuk menjadi merangkap jabatan. Nah ini Mbak, secara ekonomi juga tentunya itu adalah ada double counting seperti itu. Jadi kan setiap pejabat negara sudah jelas-jelas dia menerima suatu gaji dan tunjangan-tunjangan dari negara, seharusnya juga tidak boleh menerima gaji dan tunjangan-tunjangan dari tempat lain. Nah, ketika di bawah itu ada suatu peraturan seperti itu dan itu menjadikan suatu temuan oleh BPK maupun BPKP, kenapa untuk pejabat di atas tidak diberlakukan juga? Nah, hal ini juga nanti kan akan mengganggu pada kemampuan para pejabat yang mengemban tugas sesuai dengan tupoksinya, karena pastinya di sini juga merangkap jabatan
jabatan itu akan memberikan beban kerja yang berlebihan. Maklum saja Mbak, wajar saja ketika kita melihat bahwa BUMN selama ini tidak pernah bagus hasilnya dan selalu merugi dan juga tidak pernah ada suatu perkembangan signifikan memberikan profit pada negara, ya karena ini adalah rangkap-rangkap jabatan ini dan memberikan juga pada ruang para pensiunan pejabat-pejabat pensiun seperti itu diberikan untuk jabatan-jabatan komisaris. Seharusnya untuk seleksi ini saya setuju dengan Prof Juanda, 6 bulan itu sebenarnya maksimal lah gitu ya. Ada suatu waktu yang bisa memberikan pemilihan-pemilihan yang berkualitas bagi calon-calon komisaris ataupun yang lain itu dengan cara fit and proper. Jadi kenapa tidak dilakukan itu gitu? Jangan langsung penunjukan. Jadi ini yang nanti juga hasilnya secara profesional pasti akan berdampak. Nah, ini yang tidak dilakukan. Kalau komisaris-komisaris itu saya kira kadang-kadang tidak kompeten dengan siapa yang dia duduk di situ gitu. Akhirnya ini yang membuat suatu kerugian-kerugian yang besar gitu. Nah, terus juga Mbak, merangkap jabatan ini kan pasti ada suatu menimbulkan konflik of interest gitu ya. Karena mungkin pejabat itu harus memilih antara kepentingan satu jabatan dengan jabatan lainnya gitu. Nah, ini kan juga nggak boleh gitu ya. Karena pejabat yang merangkap jabatan itu mungkin tidak memiliki waktu dan energi yang cukup dan juga tanggung jawab yang baik sehingga nanti hasil keputusan itu win-win solution atau kompromi gitu, apalagi ini adalah berbau-bau politik gitu ya, karena nanti ini akan berpengaruh pada kualitas keputusan. Jadi kalau merangkap jabatan apapun itu tidak akan pernah fokus. Oleh karena itu jabatan yang baik itu adalah fokus pada satu jabatan. Jadi tidak boleh pikiran itu pecah ke dua tempat. Mohon maaf ini, seperti Menteri Keuangan itu kan sampai 60 jabatan Mbak yang dimiliki gitu ya. Nah itulah Mbak. Nggak usah maaf Bu. Ya. Iya begitu Prof. Jadi seperti itu Mbak Okta, saya kira. Iya, artinya ini perlu ada perbaikan juga dari sisi sistem dan juga jangan jadi ajang bancakan politik nih posisi komisaris itu. Saya ke Prof Juanda. Prof, kalau misalnya dieksekusi langsung, tadi kalau misalnya dikatakan 2 tahun terlalu lama, maksimal banget 6 bulan. Dampaknya gimana sih Prof kalau misalnya ketunda kemudian lewat dari 2 tahun itu? Apalagi kalau kita ingatkan ya di Indonesia ini kalau ada masalah baru, yang lama bisa ketumpuk, itu udah bisa lupa. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya, konsekuensi secara ekonomis, konsekuensi secara hukum itu ketika 2 tahun itu sebenarnya ya, itu kan paling lama memang. Itu perintah memang dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kalau memang punya sebuah hati nurani untuk mengganti itu kan paling lama, bisa aja 1 minggu. Ya paling lama ya, bisa saja 2 bulan. Nah makanya tetapi khawatirnya untuk kita orang Indonesia biasanya bukan cari yang tercepat tetapi terlama. Jadi kalau itu yang dipakai, wah ini kan undang-undang atau putusan MK mengatakan paling lama, kan bisa saja. Yang penting tidak boleh lebih dari 2 tahun. Nah itu khawatirnya secara ekonomis ya, itu berarti tetap wamen kalau memang dia merangkap menerima gaji ya, atau memang ya ada klausula yang tegas secara etis ketika sudah ada putusan MK ini sejak tanggal 28 Agustus 2025, maka honor dan gaji di BUMN di stop misalnya. Itu ada ketegasan seperti itu, tapi proses penggantiannya 2 tahun itu tidak masalah. Berarti artinya tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada pembengkakan tetap di sektor penghasilan atau ekonomi kita, pemborosan. Kan itu ya, di samping memang tadi sudah dijelaskan bahwa selama belum diganti pejabat tersebut berarti dia merangkap jabatan. Terus dia merangkap jabatan tentu dari konsentrasi, dari energi, dari waktu dan segala macam tetap mendua gitu, atau ke 2 bidang tadi, dan akhirnya selama 2 tahun tuh tidak bisa fokus. Nah itu konsekuensi yang mungkin saja muncul dan akan terjadi. Nah oleh karena itu saya kira memang sekarang ini tinggal lagi menurut saya, walaupun putusan itu MK kita apresiasi, tetapi sisi lain ada celah yang sebenarnya ada kelemahan-kelemahan ya, tapi yang penting bagaimana
Presiden saya kira ya menegaskan kembali kepada menteri-menteri atau wakil menteri dalam hal ini adalah you memilih sekarang dalam bulan ini mundur atau tidak. Nah, itu yang kita inginkan, kita harapkan dari putusan yang memberi waktu paling lama 2 bulan, 2 tahun itu, sehingga ada sebuah sikap dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai bosnya wakil-wakil menteri ini untuk cepat bersikap, sehingga pikiran dan paradigma yang disampaikan oleh presiden untuk melakukan efisiensi sudah bisa dilaksanakan melalui kebijakan presiden dalam konteks melaksanakan atau merespon dari putusan MK 128 ini. Nah, saya kira itu yang penting. Nah, dan lagi saya kira memang tadi disampaikan juga ya, memang produk hukum kita sering dipolitisasi oleh orang elit-elit politik ya. Siapa orang elit politik? Ya, itu adalah anggota-anggota DPR atau partai politik yang belum sadar terhadap ya konsep konsep bernegara yang benar. Nah, selalu itu politik yang lebih dominan, sehingga dalam konteks seperti ini misalnya contoh Undang-Undang BUMN ya, berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003 pasal 33 itu jelas melarang rangkap jabatan. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma bahwa tahun 2005 dengan Undang-Undang 1 2025 itu dihapus. Nah, kenapa dihapus? Ya karena memang siapa yang berkepentingan untuk menghapus itu? Ya tentu orang-orang tertentu di dalam hal BUMN ini. Nah, ini yang saya lihat undang-undang kita sering sekali dipolitisasi oleh para elit politik yang tersebut. Iya baik Prof, artinya kalau misalnya dikasih waktu 2 tahun bukan berarti dipol-polin, tapi as soon as possible harusnya segera diganti. Saya ke Prof. Prof, ada resiko protes massa juga nggak? Karena ini kan bisa dikatakan jadi ketimpangan ekonomi nih, yang bawah susah cari kerja, yang atas justru ngerangkap jabatan. Iya, bisa jadi Mbak Okta. Saya kan sudah mewanti-wanti gitu ya. Marilah kita ini para pejabat, para elit-elit politik di atas, kita itu harus ada sense of crisis terhadap rakyatnya di bawah, bahwa rakyat itu sekarang dalam kondisi terhimpit ekonominya. Nah, kalau ini undang-undang yang sudah jelas-jelas MK memutuskan, artinya untuk menjalankan suatu efisiensi yang betul-betul merata, adil dari atas ke bawah, tidak ada suatu perbedaan menjalankan efisiensi, maka tentunya harusnya presiden ini secepatnya, tidak perlu nunggu waktu 2 tahun. Ya ini juga MK yang kurang tepat menurut saya Mbak. Kenapa harus diberikan celah ruang 2 tahun? Nah ini kan seperti jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi intinya seolah-olah ada keputusan MK, tapi sebenarnya MK-nya juga diatur mungkin gitu. Tapi tolong ya, kalau Anda mau memutuskan ini jangan sekarang cepat-cepat, beri aja ruang waktu sekian, sehingga nanti bisa ada ruang untuk bisa artinya mohon maaf nih ya, kita tahu lah partai politik itu kan memang tidak pernah istilahnya cukup dengan uang Mbak gitu loh ya. Jadi intinya ini membutuhkan suatu biaya yang besar memang politik di Indonesia ini. Makanya saya lebih setuju partai itu memang harusnya lebih dirampingkan, jangan terlalu banyak, karena itu adalah akan makan banyak anggaran negara seperti dengan cara-cara yang tidak terang-terangan seperti itu. Nah, terus juga Mbak Okta, kalau kita melihat hal yang seperti itu, gelombang-gelombang protes dari masyarakat kemarin itu masih cek ombak, dan itu tidak ada suatu penunggangan, itu murni rakyat karena memang sudah geram terhadap satu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak ada multiplier efek pada welfare, kepada kesejahteraan masyarakat. Ya kita tahu sendiri bahwa di masyarakat ini sekarang apa-apa semua kebutuhan pokok sudah mahal Mbak, walaupun pemerintah itu mengatakan beras surplus, tapi harga beras melambung tinggi. Saya satu kuncinya Mbak Okta, ketika masyarakat itu udah lapar, perutnya itu sudah terganggu, jangan coba-coba tidak pernah care terhadap pemerintah, terhadap rakyat. Jadi pemerintah ini harus wise, dan itu akan menimbulkan satu gelombang yang lebih besar. Apalagi ini adalah
ada suatu impact dari yang kemarin cek ombak ini, dan ada aturan-aturan yang sampai aturan itu diputuskan tapi tidak secara cepat pemerintah itu merespon dan mengimplikasikannya. Sebenarnya gini Mbak Okta, kalau kita itu melihat ya, apa sih sebenarnya fungsi dari pejabat itu merangkap jabatan? Kalau saya tadi mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi konflik of interest dan sebagainya. Yang penting itu sebenarnya apa sih output dan outcome dari dia menjabat merangkap jabatan itu. Nah, karena tidak ada Mbak sebenarnya. Yang penting itu kan sebenarnya outcome-nya sih pada rakyat gitu loh. Nah, tapi kan ini adalah menumpuk suatu kekayaan untuk diri pribadi gitu dengan partainya ya misalnya. Nah, ini yang nggak benar. Kalau memang itu ada suatu output dan outcome kepada masyarakat gitu, multiplier efek kepada masyarakat itu tinggi, ya mungkin itu kita masih menerima karena ini adalah kita jelas-jelas Mbak melanggar suatu aturan dan hukum yang ada. Sudah jelas undang-undangnya didok tapi masih dimolor-molor waktunya dan itu dalam waktu rentan 2 tahun berapa anggaran yang telah akan dihabiskan. Maaf satu kali lagi Mbak Okta, saya di sini mengatakan menteri itu gajinya setiap bulan sudah lebih dari 100 juta. Nah itu yang saya total gitu ya. Nah apakah itu kurang gitu? Kata Prof Mahfud, saya menyitir pendapat Prof Mahfud, tiba-tiba ada rekening masuk ke rekening menteri, kalau di total bisa 1 miliar lebih. Seperti itu. Ya baik, ini tentu awareness maupun juga ketegasan dari pemerintah dinantikan. Oke Prof Juanda dan juga Prof Rahman, nanti kita lanjutkan lagi dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali menemani Anda, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda, dan Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Rahma Ghaffi. Prof Juanda dan Profesor Rahma, kami lanjutkan kembali. Saya ke Prof Juanda. Prof, praktik rangkap jabatan ini kan tadi kalau dikatakan bisa saja serat konflik kepentingan. Gimana sih sebetulnya pengawasannya supaya memastikan ini bisa bersih alias nggak ada katrol atau ngerangkap lagi nanti ke depannya? Ya saya kira memang ya itu kan tugas dari kita semua masyarakat untuk mengontrol ya apapun yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat. Kalau memang para pejabat itu sendiri tidak punya hati nurani dan memang tidak punya kesadaran untuk mengikuti putusan MK atau peraturan perundangan, maka itu juga sulit. Makanya sebagai pejabat negara, baik itu adalah menteri maupun pejabat-pejabat yang lain, wakil menteri dan segala macam, itu memang dibutuhkan untuk ada kesadaran rasa malu kepada rakyat untuk tidak melakukan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang mencederai hukum. Ketika kita mencederai hukum, maka sekaligus sebenarnya itu mencederai dari perasaan hati nurani rakyat, dan itulah kemarin ya kenapa ya rakyat itu marah kepada oknum-oknum tertentu ketika rakyat ini hidupnya lagi susah, tetapi ada oknum pejabat yang kelihatannya tidak peka dan tidak sensitif dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pembelajaran terbaik yang kemarin itu supaya tidak diulang lagi oleh siapapun ya sebagai pejabat negara. Ingat bahwa kita bernegara ini, apa yang dibilang oleh Soekarno dulu adalah bukan negara untuk satu golongan, tapi negara untuk semua golongan. Itu ingat saya di dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar dan filosofi George kita pada saat BPUPKI sidang dalam rangka menyusun dasar negara dan konstitusi kita, dan ini harus kita gali lagi soal-soal sejarah ketatanegaraan kita supaya kita berpikir dan bersikap kenegarawan. Oleh karena itu saya kira dalam konteks seperti itu ya saya pikir adalah rakyatlah yang akan mengontrol, di samping memang adalah dalam konteks ini itu adalah tanggung jawab presiden itu sebagai kepala pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan menteri dan wakil menteri. Maka disitulah dalam konteks seperti ini kita pikir kita serahkan kepada presiden ya untuk mengimplementasi putusan MK ini supaya supaya benar-benar putusan MK ini bisa berjalan secara efektif sehingga tidak sampai 2 tahun. Saya pikir ya ini perlu kita gagas atau kita sampaikan kepada presiden, tolong
ya paling lama 6 bulan lah, kalau bisa 2 bulan, kalau 2 bulan bisa diimplementasikan dari putusan yang melarang wamen rangkap jabatan ini, saya kira merupakan sebuah nilai plus presiden di mata masyarakat yang sekarang dinantikan oleh rakyat kita untuk bersikap secara baik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Baik, saya ke Prof. Rahma. Prof, gimana memastikan bahwa meritokrasi ini bisa nggak diganggu sama intervensi politik? Gini, kalau hemat saya sebenarnya apapun ya Mbak, kalau kita itu mempunyai hati nurani yang tajam, katanya kan itu adalah semua wakil-wakil rakyat kita, dan juga wakil-wakil rakyat itu ada yang terjun ke eksekutif gitu ya. Dan yang saya khawatirkan ini, kalau misalnya dalam jangka 2 tahun ini tidak cepat-cepat direalisasikan, Prof. Juanda tadi bilang sebenarnya nggak perlu 6 bulan, 2 minggu 1 bulan itu sudah cukup gitu, supaya apa? Tidak sampai berujung pada distorsi fungsi rule of law-nya sendiri, tidak terjadi pada distorsi pasar, sehingga apa, alokasi sumber daya publik yang mungkin saja itu tidak legitimate dan juga mengedepankan fairness dan imparsialitas itu terganggu, Mbak Okta. Jadi intinya ini marilah supaya ini tidak dimolor-molor, presiden harus tegas. Apapun itu sebenarnya kuncinya presiden, Mbak, di sini negara kita itu. Kalau presiden itu tegas, mempunyai suatu kepekaan terhadap rakyat yang terjadi sekarang, ayolah. Semuanya itu bisa dilakukan kok gitu. Katanya kan Pak Presiden ini kan, mohon maaf Mbak, dari sisi ininya kan beliau jenderal ya, pastinya bisa lah bergerak cepat gitu. Terus yang kedua, saya berpesan di sini Mbak, supaya tidak menimbulkan suatu gelombang kedua, rakyat sekarang ini hanya butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan, dan tolong hemat-hemat anggaran negara yang bisa betul-betul untuk membangun kepekerjaan kepada rakyat. Sehingga itulah yang nanti supaya aman-aman saja negara kita ini, Mbak Okta. Ya, oke, ini pesannya tentunya harus perlu diperhatikan bagi para menteri, wamen, don't be greedy ya. Ini juga tugas yang diemban juga sudah berat, jangan ditambah-tambah lagi mengemban double job alias rangkap jabatan. Itu tentu pengawasan dari presiden maupun juga ketegasan dari presiden dinantikan 2 tahun terlalu lama, kalau bisa as soon as possible. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Profesor Juanda dan Ekonom Universitas Erlangga Surabaya Profesor Ahmad Gafni sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak.